Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rimawati dari kelas 2D dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Saya di sini akan menyampaikan tentang pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab dan relevansinya dengan pendidikan kontemporer, yang mana telah saya kutip dari beberapa jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurhafid Ishari SPDI. Selanjutnya kita langsung ke materi, di mana materi di sini yaitu ada 3 poin. Poin pertama membahas tentang pendidikan Islam, poin kedua membahas tentang biografi singkat Umar bin Khattab, dan poin yang ketiga yaitu tentang pendidikan Islam kontemporer. Di poin yang pertama yaitu tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Pendidikan Islam adalah suatu usaha memberikan pencerahan kepada manusia, supaya manusia mengenali kepribadiannya sebagai seorang Muslim. Selain itu, pendidikan Islam berusaha memberikan pendidikan terhadap kerohanian dan juga kejasmanian. Sebagaimana hakikat Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Dalam konteks keislaman, definisi pendidikan sering disebut dengan berbagai istilah, yakni al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'dib. Setiap istilah tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbedaan konteks kalimatnya. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, semua istilah itu memiliki makna yang sama, yakni pendidikan. Berikut ini akan dijelaskan tentang tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Yang pertama yaitu tarbiyah. Tarbiyah berasal dari 3 kata. Pertama dari rabba, yabbu, dan yang berarti bertambah. Kedua dari kata-kata robiya yarbu yang berarti tumbuh dan berkembang. Ketiga dari kata rabba yarbu yang berarti memperbaiki, menguasai dan memimpin, menjaga dan memelihara. Kata al-rob juga berasal dari kata tarbiyah yang berarti mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaan secara bertahap atau membuat sesuatu menjadi sempurna secara beransur-ansur. Selanjutnya yaitu at-ta'lim, di mana at-ta'lim di sini termasuk kata yang juga populer sebagaimana kata tarbiyah. Banyak kegiatan pendidikan yang menggunakan kata taklim. Di Indonesia misalnya kita jumpai kata at-ta'lim seperti majelis taklim yang mengacu kepada tempat untuk melakukan aktivitas pengajaran. Di kalangan para ahli pendidikan di zaman klasik, pemakaian kata at-ta'lim banyak dijumpai mereka. Terkadang menggunakan kata at-tarbiyah, at-ta'lim untuk kegiatan pendidikan. Para ahli mengatakan bahwa at-ta'lim diartikan sebagai bagian kecil dari al-tarbiyah yang bertujuan memperoleh ilmu pengetahuan dan keahlian berpikir yang sifatnya mengacu pada domain kognitif saja. Kata at-ta'lim berasal dari bahasa Arab yaitu alama yang berarti pengajaran. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi, dapat disimpulkan bahwa at-ta'lim diartikan sebagai proses pengajaran, pemberian informasi dan pengetahuan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu al-ta'dib. Istilah at-ta'dib di sini berasal dari bahasa Arab. Adabba ya'adibu ta'diban, yang artinya membuat makanan, melatih akhlak yang baik, sopan santun.
dan tata cara melaksanakan sesuatu yang baik. Kata adaba merupakan asal kata dari ta'dib atau yang disebut juga dengan mu'allim, yang merupakan sebutan bagi orang yang mendidik dan mengajarkan anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Perkataan at-ta'dib sebagaimana dijumpai dalam hadis Nabi memiliki pengertian pengenalan dan pengakuan yang secara beransur-ansur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang dapat dari segala sesuatu di dalam tataman penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Allah di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Jadi, pendidikan Islam adalah sebuah proses bimbingan yang dilakukan secara sadar, yang mengandung pendidikan Islam, mulai nilai dan aspek dalam Islam, baik yang menyangkut akidah, syariat, dan akhlak. Jadi dapat disimpulkan dengan penjelasan lain bahwa pendidikan Islam merupakan suatu pemberian bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas potensi iman, intelektual, kepribadian, dan keterampilan peserta didik sebagai bentuk persiapan di kehidupan kedepannya berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan di kalang suku Quraisy ternama dan mempunyai kedudukan tinggi di kalangan Quraisy. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi khalifah kedua dan memerintah Islam. Umar memiliki kedudukan tinggi di sisi Rasulullah. Allah telah memberikan Umar sifat-sifat para nabi dan kedudukan para rasul, sehingga menjadikan sebagai orang yang layak memperoleh posisi kenabian. Umar bin Khattab ini mendapatkan gelar Al-Faruq, yaitu orang yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau meneruskan kebijakan yang sudah dicanangkan oleh Abu Bakar. Di sisi lain, beliau juga melakukan pembenahan terhadap kebutuhan rakyat. Beberapa hal ini sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab, salah satunya di bidang pemerintahan. Langkah pertama yang dilakukan Umar bin Khattab yaitu melakukan perluasan wilayah Islam di luar semenanjung Arabian. Pada masa Umar bin Khattab, ini menjadi perluasan wilayah Islam secara besar-besaran, sehingga periode ini dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah, perluasan wilayah Islam. Hal ini terlihat ketika Umar memerintahkan panglima-panglima apabila mereka berhasil mendirikan masjid untuk tempat beribadah. Dan Umar mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan, yang bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam. Dikuasainya wilayah-wilayah baru oleh Islam, menyebabkan munculnya keinginan untuk belajar bahasa Arab sehingga bahasa pengantar di wilayah-wilayah tersebut. Orang-orang yang masuk Islam dari daerah-daerah yang ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika mereka ingin belajar dan mendalami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pada masa Umar sudah terdapat pengajaran bahasa Arab. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pendidikan Islam kontemporer. Pengertian pendidikan Islam kontemporer adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Muhammad Hamid An-Nasir dan Kuliah Abdul Al-Qadir Darwis mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pengarahan perkembangan manusia pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku, kehidupan sosial, dan keagamaan yang diharapkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. Pendidikan Islam kontemporer adalah kegiatan
yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam pada masa sekarang. Yang kedua yaitu jenis-jenis pendidikan Islam kontemporer. Yang pertama, pondok pesantren. Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji. Pesantren sering disebut sebagai pondok pesantren, berasal dari kata santri menurut Kamus Bahasa, yakni mempunyai dua pengertian. Yang pertama yaitu orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, orang yang mendalami pengajiannya dalam agama Islam dengan berguru ke tempat yang jauh. Nurholis Majdid pernah menegaskan pesantren ialah peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik, dan indigenous. Adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Selanjutnya yaitu Sekolah Islam Terpadu. Menurut para pendiri, Sekolah Islam Terpadu pada dasarnya adalah sekolah yang berusaha mengajarkan nilai-nilai pendidikan dan ajaran Islam dalam balutan konsep pendidikan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep operasional Sekolah Islam Terpadu merupakan perwujudan dari proses pembudidayaan, penurunan, dan optimalisasi nilai-nilai agama Islam, budaya, dan peradaban Islam. Sukro Muhad menyampaikan, Sekolah Islam Terpadu adalah sekolah yang mencoba menerapkan pendekatan penyelenggaraan yang mengidentifikasikan ayat-ayat kauniyah yang diawali oleh pendidikan umum dan ayat-ayat kauliyah yang diawali dengan pendidikan agama, menjadi satu ikatan kurikulum dalam rangka melahirkan generasi yang utuh. Selanjutnya yaitu madrasah, di mana madrasah di sini yaitu tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Yang termasuk ke dalam kategori madrasah ini adalah lembaga pendidikan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, serta diniyah. Menurut Mujamil Qomar, madrasah merupakan terjemahan dari istilah sekolah dalam bahasa Arab, namun konotasi madrasah dalam hal ini bukan pada pengertian etimologi tersebut, melainkan pada kualifikasi. Selama ini madrasah dianggap lembaga pendidikan Islam yang mutunya lebih rendah daripada lembaga pendidikan lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.